Oke, baik. Kita ketemu lagi dengan Bang Jahmada, salah satu pengacara dari Roy Suryo CS ya. Ya. Bang Rismon, Dr. Tifa dan Semualah para terlapor yang lain ya, Bang ya. 10 orang sekarang. Oke. Oke, baik. Oke. Hari ini ada pemeriksaan lagi. Ada. Bang Rismon, Hasiholan Sianipar. Mungkin ada yang lain juga, Bang, yang akan Terus sampai pendek. Hari ini cuma 2. Oh, hari ini cuma Hari ini dua. cuma 2. Baik. Sisa-sisanya lah. Oke, baik. Silahkan dijelaskan kepada pemirsa. Oke, pemirsa sekalian, hari ini tinggal 2 ya yang dilanjutkan. Bukan dilanjutkan, sebenarnya itu adalah karena belum selesai waktu itu. Khususnya Rismon yang saya yang kawal sejak pemeriksaan sampai dengan penyidikan ini, dia maunya detail sekali. Dia akan membuktikan bahwa dia adalah seorang peneliti. Jadi jawabannya itu apa yang dipertanyakan sama penyidik itu dia jawab benar. Sebenarnya kita pengen singkat, tapi dia maunya begitu. Sesudah saya pikirkan benar juga. Jadi nggak ada yang dibohongi, kan gitu kan. Rismon sendiri mengatakan dalam penelitian itu tidak boleh bohong. Salah pun jarang, apalagi bohong gitu, nggak mungkin. Oleh sebab itu setiap pertanyaan yang sifatnya teknis untuk dalam profesi dia ya, yang berhubungan dengan profesi mereka, khususnya jaksa palsu ini, dalam forensik lah, digital forensik ini dia jawab secara tuntas. Oleh sebab itu akhirnya saya mengerti gitu loh. Tadinya kan kita bikin alasan-alasan lain, tapi ternyata aku ikutin Rismon benar. Jadi harus dijelaskan ya apa yang disebut. Pertanyaan apapun yang sifatnya teknis, yang menyangkut 37 video itu, akun atau apa itu dari podcast, dari apapun itu terkumpul 37 itu, yang kebetulan mengenai dengan Rismon itu hanya 11 video. Jadi itu yang ditanyakan ke Rismon dan dia jawab secara tuntas. Oke, baik. Kalau Rustam itu dari supporter atau jurnalis lah ya. Jadi beda tema nih. Beda klaster ya. Ya, beda klaster ya. Oh, baik. Pinter kamu beda klaster. Oke. Lanjut aja. Baik. Sip. Kalau Bang Roy Suryo dan Dr. Tifa Ya. itu sudah jelas sekali mengatakan bahwa ijazahnya sudah tidak ada di Polda ya, yang konon kabarnya disita gitu oleh pihak kepolisian. Ya kan sesuai aturannya bahwa sejak Pak Jokowi diperiksa di Solo, ada berita atau bahkan pengacara mengatakan bahwa itu ijazah itu yang menjadi objek fisik kita dalam perkara ini, dan itu yang menjadi utama gitu loh. Itu yang utama sebenarnya. Ini permasalahan ijazah itu bukan yang lain kan. Katanya sudah disita kan gitu kan, berserta kurang lebih 20 berkas itu. Nah oleh sebab itu sesuai dengan KUHP pasal 39 tentang penyitaan barang bukti, ya kita harus tanyakan itu di Polda ini. Awalnya bahwa ada kesepakatan di antara saksi ini sebelum di BAP harus menanyakan itu dulu. Kami dari segi hukum, dari penasihat hukum, menurut saya lumrah saja. Contoh yang hal kecil, jika ada tindak pidana katakanlah pencurian atau pembunuhan lah, maaf kata ya begitu tersangkanya ada, ya kan alat membunuhnya dikasih tahu gitu. Jadi itu pasal 39 penyitaan barang bukti itu jelas, dan itu harus diperlihatkan. Bagaimana seorang pembunuh, ada yang meninggal, korban yang meninggal tiba-tiba katanya dibacok atau ditikam atau dan sebagainya. Harus alat buktinya atau barang buktinya harus ada. Nah itu identik dengan perkara ini sebenarnya. Kalaupun pasal 310, 311 tidak itu mengenai pencemaran dan fitnah, tapi penyebab utamanya atau pemicunya itu kan tentang ijazah palsu itu. Prima causa. Ya, prima causa, betul itu. Pendapat dari Refli Harun, prima causa itu. Saya setuju sekali. Dalam hukum sebab akibat namanya ada prima causa, ya. Jadi penyebab utama, gitu loh. Kalaupun dalam hukum ini dan dalam perkara ini tidak serta-merta disebut prima causa, tapi bisa dianalogkan gitu. Kan itu penyebabnya. Iya. Pemicunya atau apa namanya? Sebab utama. Sebab utamanya ya prima causa gitu kan. Saya setuju itu. Dan itu yang kita cari. Tapi sampai sekarang kita dampingin itu, khususnya waktu Rismon di BAP, itu yang pertanyaan yang kedua. Sesudah ditanya identitas, kita tanya balik gitu kan, Rismon khususnya. Ya jawaban dari penyidik mengatakan nanti gitu kan.
Jadi karena kondisi suasana ya kita juga nggak memaksa. Tapi Indah selalu ingatkan itu. Kalau bukan barang buktinya minimal berita acaranya kan gitu kan. Ternyata sampai sekarang itu tidak diperhatikan. Menurut saya ini problem hukum. Jadi ada namanya kalau saya sebut itu namanya keadilan yang selektif itu. Ternyata kalau nanti berkembang berlanjut ini terus perkara, katakanlah saya berat mengatakan sampai dengan tersangka lah, sampai dengan pengadilan. Kalau terjadi seperti kasus Bambang Tri dan Gus Nur, itu kan malu gitu. Sementara orang sudah dihukum, orang udah dipidanakan gitu loh. Ya untung dapat ini kan dapat pengampunan dan seperti apa Gus Nur. Maksud saya hierarki hukumnya kalau terjadi seperti itu lagi kan malu kita di bangsa ini gitu. Berarti ada sesuatu. Padahal itu yang utama. Jangan sampai ada korban lagi. Saya di sini mengatakan jadi tersangka pun jangan. Kalau itu belum ditunjukkan. Saya mengatakan jadi tersangka pun jangan. Semua orang 10 orang ini. Kalau saksi oke aja, bolak-balik itu hak. Tapi kalau jadi tersangka terjadi keadilan yang selektif. Keadilan selektif itu jangan dianggap karena ada kata keadilannya. Oh mantap itu. Keadilan yang selektif artinya tebang pilih mungkin ya? Itu dulu, tapi teori awalnya sebenarnya gini. Keadilan selektif adalah penerapan hukum untuk keadilan yang tidak merata, tidak universal. Kenapa penerapannya itu? Karena berdasarkan ada kekuasaan, ada hubungan tertentu, kemudian ada faktor keuangan juga menentukan. Nah ini akan membuat yang tadi istilah kamu itu tebang pilih dulu, tebang pilih kan. Kalau sekarang sebenarnya ada istilah yang paling tepat di orang hukum itu keadilan yang selektif. Jadi menseleksi gitu loh. Ini nggak cocok ya, ini cocok. Itu faktornya ada kekuasaan, ada faktor keuangan juga dan faktor yang lain. Keadilan yang customize gitu ya? Ya boleh juga itu. Tergantung siapa yang diperkarakan. Sampai kita serot kopi. Oke, silakan Bang. Sambil menunggu Bang Rismon ini ya. Rismon mungkin jam 10-an datang tuh. Oke, baik. Jam 10. Berarti kita terlalu pagi. Mungkin mengantisipasi adanya demo besar juga ini. Ya, jalan-jalan pasti karena hari ini demo besar-besaran. Satu lagi Bang Gofur. Ya, Gafur Sangaji. Oh, oke, Ini baik. rekanku Bang Jahmada Girsang. Siap. Aku boleh sambil makan ini ya? Silakan Pak, silakan. Oh, kita jadi rame-rame. Ini trio. Oke, baik. Bagaimana Bang Gofur? Hari ini sudah siap mendampingi Bang Rismon dan persiapannya apa saja? Kami sih sudah siap ya untuk mendampingi Bang Rismon. Dan hari ini adalah pemeriksaan yang ketiga kali untuk Bang Rismon. Tapi panggilan pertama saja? Tetap panggilan pertama. Oke. Dan untuk beliau ini spesial ya. Karena Polda Metro Jaya bersedia untuk menyediakan waktu bagi Bang Rismon menyampaikan hasil penelitiannya itu dalam 3 kali pemeriksaan. Kenapa? Karena memang materinya Bang Rismon itu sangat berbobot, gitu ya Bang ya? Sangat ilmiah, bahasanya teknis, tapi bukan bahasa teknis ini ya, itu bahasa teknis scientific, science, bahasa ilmu pengetahuan. Nah, karena ini adalah tahap penyidikan, tentu Bang Rismon harus bisa menjelaskan semuanya secara komprehensif, sehingga perkara ini menjadi terang benderang dari sisi alasan-alasan kenapa Bang Rismon tertarik untuk melakukan kajian terhadap ijazah Pak Jokowi. Kemudian metodologi ilmiah seperti apa yang digunakan, pendekatan sains seperti apa yang beliau gunakan, kemudian tools seperti apa yang beliau gunakan. Memang itu sangat teknis, tapi itu bahasa ilmiah gitu. Nah, dan penyidik sangat terbuka untuk mendengarkan keterangan Bang Rismon sebagai salah satu terlapor, tapi juga sebagai salah satu ilmuwan yang boleh kita katakan ya salah satu ilmuwan yang punya kompetensi yang sangat spesial dan keberanian di bidang digital forensik, dan punya keberanian tentu. Karena gini, tidak semua ahli di Indonesia itu bisa berani. Betul. Persoalan penegakan hukum hari ini kan bukan soal benar dan salah pada akhirnya, tapi soal berani apa enggak. Ya.
Berani nggak para kaum intelektual, para ilmuwan, para cendekiawan itu mau speak? Karena risikonya tuh besar menghadapi. Memang resiko itu kan adalah bagian dari kita memperjuangkan suatu kebenaran ilmiah. Dan jadi yang diperjuangkan Bang Rismon ini, ingat, ini kebenaran ilmiah yang tidak bisa dibantah hanya dengan upaya penegakan hukum. Ya, harusnya sebagai seorang saintis, ya, dalam melakukan suatu hasil akademik itu juga harusnya dibantah secara ilmiah. Iya. Harus ada forum khusus. Betul. Kalau kita mau bicara teori dialektika, ada tesis, ada antitesis, ya. Yang disampaikan Bang Rismon ini kan satu tesis dalam teori dialektika ilmu pengetahuan, ya. Apa itu? Maksudnya ini asumsi-asumsi, hipotesa-hipotesa yang beliau sampaikan, hasil analisis yang beliau sampaikan, kemudian berujung pada satu kesimpulan sains gitu. Ini kan harus dibantah secara ilmiah melalui metodologi antitesis. Bukan dikriminalkan, bukan dilakukan pendekatan hukum pidana. Nah, itu kan tidak ilmiah namanya kan. Berarti kita sedang membungkam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Apalagi era sekarang kan udah era artificial intelligence, era AI. Ya, ini kan salah satu terobosan di dalam ilmu pengetahuan dan teknologi gitu. Dan yang digunakan Bang Rismon itu kan berbasis pada tools yang diakui secara ilmu pengetahuan di dalam bidang digital forensik. Oke Bang, berarti hari ini direncanakan selesai tuntas ya pemeriksaannya? Mudah-mudahan hari ini selesai ya. Mudah-mudahan hari ini selesai. Dan dari para terlapor yang hari ini sudah diperiksa, ya, saksi terlapor, Bang Rismon mendapatkan sesuatu yang spesial dari Polda Metro Jaya, yaitu mereka mau mendengarkan secara seksama seluruh uraian-uraian Bang Rismon yang sangat jelimet. Kami aja sebagai kuasa hukum aja kadang-kadang wow, bahasnya seperti ini ya. Ini Bisa Bang Jamada aja sampai gimana tuh Bang? Perasaannya gimana Bang? Ya, mendampingi Rismon ini karena ini kan seperti yang disampaikan rekanku Gafur, calon doktor ini. Amin. Apa namanya, bagus banget ya. Artinya kita dapat knowledge baru juga. Saya jujur selama pengacara ini udah 20 tahun lebih, pertama kali mendapat klien yang benar-benar ilmiah, apa namanya, scientific gitu, ya, scientific matematis, hukum sosial dan apapun namanya scientific. Tapi ini khusus scientific. Kalau tadi malam saya buka rumus itu scientific teknologi gitu. Jarang itu. Kalau otak hukum ini biasanya kan memforecast, menafsirkan yang tidak matematis kan. Itu hukum. Makanya 2 orang sarjana hukum kami bisa dapat ada pendapat 20. Tapi kalau Rismon ini benar-benar matematis, ilmiah. Makanya bisa diulang. Kalau istilah Rismon itu repeatable. Iya. Jadi umpamanya hasil penelitian dia yang sekarang yang dikompilasi dalam buku Jokowi's White Paper itu terbuka. Di situ ada beberapa katakan rumus yang bisa diterapkan oleh setiap orang. Contohnya ELA itu. Itu bisa dipraktekkan setiap orang. Itu namanya repeatable. Itu namanya ilmiah yang benar-benar bisa berjawaban. Oleh itu saya secara khusus ya mendapatkan ilmu baru juga ya. Oh, ternyata untuk mendampingi membela orang teknokrat atau ilmuwan yang teknologi, yang matematis seperti ini, kita juga punya teori baru gitu. Artinya minimal kita belajar terhadap apa yang disebut digital forensik itu sendiri kita harus kuasai. Iya. Oke, mengenai Jokowi's White Paper yang besok akan di grand launching, itu ada komentar Bang? Ya, itu seperti yang sudah disampaikan sama tiga-tiganya RRT ya, Roy, Rismon dan Ipa, itu sebenarnya tinggal mau launching aja. Tentang isinya mereka udah tahu, udah diinformasikan kemana-mana ya. Lokasinya belum ketahuan ya Bang? Lokasi belum dikasih tahu. Masih dirahasiakan? Masih dirahasiakan. Dengan alasan? Sebenarnya nggak dirahasiakan. Kalau launching ini beda dengan yang waktu di Yogyakarta. Iya. Kalau di Yogyakarta perlu dengan intimidasi, sepertinya untuk
bagaimana agar tidak terjadi acara itu gitu. Kalau Jakarta ini menurut saya tidak boleh itu. Iya. Kalau besok itu terjadi, itu bahkan mendampak positifkan, membuat buku itu menjadi semakin garang gitu. Semakin booming nanti. Semakin malah. booming. Nah, itu jadi dampak atau sisi yang lain seperti itu. Buat masalah tempat barangkali belum ada yang pas. Oh begitu. Tapi masalah gangguan menurut saya kalau kita memang goalnya untuk meluncing buku itu, menurut saya tempat nggak masalah. Oke. Kalaupun ada gangguan dari mana pun itu nggak masalah. Oke, kembali ke Bang Gofur lagi. Iya, silakan. Mengenai keberanian Bang Rismon itu ya, mengungkapkan bukan hanya kasus ijazah palsu ini saja Bang, tapi juga yang lampau-lampau, Jessica, kemudian Vina Cirebon. Iya, Itu kan betul. Bang Rismon sangat vokal Betul. mengungkapkan Betul. ada sesuatu, Betul. something wrong dengan Iya. kepolisian. Itu Betul. bagaimana tanggapannya Bang? Gini, saya mau menanggapi soal komentar-komentar yang selalu disampaikan bahwa oh ini kan analog. Jadi ada kaitannya dengan jawaban ini. Kenapa? Karena ini analog sehingga nggak bisa diuji secara digital forensik. Ya. Harus diuji juga secara analog. Betul ya? Itu kan statement yang selalu keluar dari para pembela Pak Jokowi. Ya, pihak seberang. Pihak seberang. Ya, gini. Saya mau katakan begini. Hukum itu bukanlah suatu ilmu yang berdiri sendiri. Ya. Ilmu pengetahuan hukum juga bersandar pada ilmu pengetahuan lain. Ya. Hukum itu tidak bisa hanya ditegakkan dengan kita hanya sekedar membaca kaidah-kaidah, norma-norma di dalam pasal. Kemudian kita simpulkan bahwa itulah hukum. Enggak juga, enggak seperti itu. Ilmu pengetahuan hukum itu adalah satu cabang ilmu sosial yang dalam konteks penerapannya itu juga sangat bergantung pada ilmu pengetahuan lain. Kita kenal di dalam ilmu pengetahuan hukum itu kan ada ilmu-ilmu seperti ilmu forensik, kedokteran forensik, ya. Ada ilmu kedokteran forensik, ada ilmu toksikologi forensik, ada ilmu digital forensik, ya. Ada ilmu psikiater forensik, ada ilmu psikologi forensik. Kenapa? Karena pada saat kita masuk dalam suatu pembuktian hukum, maka pembuktian itu kan dia complicated ya. Ya, dia complicated. Nah, pada saat dia complicated itu tentu hukum membutuhkan pendekatan-pendekatan ilmu lain. Dalam konteks itulah, maka apa yang dimiliki oleh Bang Rismon ini suatu ilmu yang sangat luar biasa dan sangat membantu proses penegakan hukum dalam mengungkap kasus-kasus yang sebetulnya sangat rumit, ya. Karena kalau kasusnya rumit, nggak bisa hanya seperti kita membaca pasal-pasal, kemudian kita berlindung di belakang pasal-pasal itu, lalu kemudian kita tinggalkan metode ilmu pengetahuan yang lain. Nggak bisa seperti itu. Mungkin untuk kasus-kasus yang simpel atau pasal-pasal yang simpel, katakanlah seperti misalnya 362 lah, pencurian, ya, atau penipuan, atau pencemaran nama baik, gitu, ya. Tapi yang berkaitan dengan tindak pidana yang rumit membutuhkan analisa khusus gitu ya, keahlian khusus seperti yang dimiliki Bang Rismon, itu justru dunia hukum Indonesia harus berterima kasih kepada orang seperti Bang Rismon yang dengan kepakarannya, dengan pengetahuannya bisa membantu proses penegakan hukum, sehingga penegakan hukum itu menjadi sangat komprehensif gitu. Apalagi dalam konteks pidana. Di dalam pidana kan yang dicari kebenarannya material. Betul. Ciri dari kebenaran material itu adalah tidak boleh di dalamnya ada keraguan. Ya, maka ada asas yang berlaku di dalam pasal 183 KUHP itu, asasnya adalah in dubio pro reo. Oh, artinya Hakim nggak boleh ragu. Untuk membuat hakim tidak boleh ragu, maka tentu pembuktiannya harus komprehensif, harus komplit, sehingga suatu kebenaran itu didapatkan secara sempurna gitu loh. Untuk mendapatkan kebenaran yang sempurna itu bisa dibantu dengan ilmu pengetahuan. Dalam konteks itulah ilmu yang dimiliki oleh Bang Rismon itu sesuatu yang sangat luar biasa untuk membantu proses penegakan hukum yang terang benderang di Indonesia. Seperti itu.
Aku ingin masuk ke soal ijazah yang analog. Memang benar ini barang analog. Tapi bukan berarti tidak bisa diteliti. Betul. Bukan berarti tidak bisa diuji. Karena ilmu pengetahuan hukum itu juga menggunakan ilmu pengetahuan yang lain. Begitu, ya kan? Jadi seharusnya untuk menghilangkan keraguan terhadap keaslian ijazah Pak Joko Widodo, maka apa yang dilakukan oleh Bang Rismon itu harusnya diuji kembali. Ya, harus ada uji tandingan terhadap metodologi ilmu pengetahuan yang digunakan Bang Rismon, sehingga tibalah dia pada satu kesimpulan bahwa ijazah ini adalah palsu. Nah, itu dia. Itu harus diuji. Betul. Pertanyaannya, sudahkah aparat penegak hukum melakukan pengujian Ya. terhadap barang bukti tersebut? Dan pengujiannya kalau kita mau katakan harusnya terbuka gitu. Betul. Karena ini udah polemik senasional. Iya. Ya. Ya kan? Udah luar Indonesia. Bahkan dunia. Ini Dunia. internasional melihat penegakan hukum di Indonesia gitu. Betul. Masa kita mau penegakan hukum hanya secara konvensional yang seperti Iya. belum ada ilmu pengetahuan teknologi yang belum berkembang gitu. Iya. Harusnya hukum terbuka kepada ilmu pengetahuan. Iya. Ya, karena tadi yang saya katakan hukum tidak bisa berdiri sendiri. Oke, satu lagi Bang, mengenai pernyataannya Rektor UGM yang ada gitu ya, bau-bau ingin melepaskan diri, ingin cuci tangan gitu ya, seperti pernyataannya Bang Roy Suryo ya, bahwa Profesor Ova Emilia itu mengatakan, ya kami sudah memberikan ijazah itu, piece of paper-nya sudah diberikan. Nanti mengenai apa dan bagaimananya itu diserahkan kepada yang bersangkutan langsung. Ya, Begitu bagaimana, Bang? Ya. Nah, Saya Ya. mengamati betul dan saya mendengar dan saya ikuti secara seksama poin-poin yang disampaikan oleh Rektor UGM. ada 10 poin ya. Ya, menurut saya ada satu poin yang sebenarnya mengagetkan kita ya. Dan ini yang sebenarnya tidak pernah Terekspos. diungkapkan sebelumnya. Oke. Sejak TPUA membuka laporan pasal 263 KUHP terkait dengan dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen berupa Apa itu, Bang? ijazah. Yaitu Rektor UGM mengakui sendiri bahwa Pak Joko Widodo pernah mengikuti program Sarjana Muda Nah, dan itu program dia. Sarjana. Ini menarik. Betul. Ini menarik. Ini makin PR-nya makin banyak lagi nih. Ini menarik. Kenapa? Karena pada saat Bareskrim Polri menyampaikan hasil penyelidikan dan kemudian sudah dihentikan melalui SP2 lidik itu, justru alat bukti yang disampaikan oleh Bareskrim Polri melalui Dirtipidum itu tidak ada satupun dokumen yang mengkonfirmasi program sarjana. Semua dokumen yang disampaikan Dirtipidum semua menyatakan secara dokumen eksplisit Pak Joko Widodo dokumennya Sarjana adalah sarjana. Pertanyaannya, ini yang dipersoalkan program sarjana muda apa program sarjana? Tentu kan program sarjana. Iya. Karena ijazah itu kan lahir dari program sarjana, Iya. bukan lahir dari program sarjana muda. Ya apalagi Pak Jokowi pun menggunakan gelar IR. Iya dong, Insinyur. itu gelar sarjana. Nah, Dan tidak ada satupun dokumen yang diperlihatkan oleh Dirtipidum Bareskrim Polri terkait dengan program sarjana kehutanan Fakultas Kehutanan UGM. Nggak ada sama sekali. blunder berarti ya. Jadi semakin hari ini semakin blunder. Baik. Saya bisa membaca kenapa kemudian Rektor UGM berusaha membuat alibi baru bahwa Pak Joko Widodo pernah mengikuti program sarjana muda. Karena kenapa? Karena semua dokumen yang ditampilkan di Dirtipidum itu semua orang sudah simpulkan bahwa itu program sarjana muda. Iya, betul. Nggak ada kaitannya dengan ijazah sarjana, ya kan? Sehingga ini menjadi satu alibi baru lagi. Lalu pertanyaan kemudian, di mana dokumen-dokumen program sarjananya Pak Joko Widodo? Kenapa ini kan yang nggak pernah ditampilkan? yang ditampilkan ini ya, jumlah mata kuliah Pak Joko Widodo 122 SKS. Berdasarkan pengakuan yang dilakukan oleh Profesor Kuncoro, guru besar UGM, Fakultas Psikologi, beliau kan sudah menyampaikan kalau 120 sampai 122 SKS itu programnya sarjana muda. Iya, betul. Itu satu. Yang kedua, semua lembar registrasinya Pak Joko Widodo itu semua yang dilingkari adalah program SM. sarjana muda. Betul. Ya,
Di situ disebut sarjana muda, bukan SM, sarjana muda. Sarjana muda ya. Dan di sampingnya ada sarjana. Kenapa nggak dilingkarin sarjana? Tapi dilingkarinnya sarjana muda. Iya. Ya. Jadi ada ketidakpersesuaian ya. Tidak ada persesuaian antara apa yang dinyatakan pada awal-awal Pak Joko Widodo program sarjana dengan dokumen yang ditampilkan di Dirtipidum itu nggak ada persesuaian. Nah sekarang ketidakpersesuaian itu mencoba diklarifikasi lagi oleh Rektor UGM. Makin blunder lagi menurut saya. Karena kenapa? Pada akhirnya orang bertanya, terus dokumen Pak Joko Widodo yang berhubungan dengan sarjana mana? Itu satu. Yang kedua, kalau masuk tahun 80 adalah program sarjana muda, tahun 85 adalah program sarjana. Pertanyaan kita secara akal sehat, kita ini kan pernah kuliah, Mbak. Ya. Ya. Saya pernah kuliah di UI loh, S1 S2. Saya tahu cara orang berkuliah itu kayak apa gitu loh. Sistemnya kayak apa. Kalau Pak Joko Widodo pernah kuliah S1 di UG, sarjana muda, kapan dia lulus sarjana muda? Dan kapan dia mulai melakukan program sarjana? Apa ia 5 tahun itu program sarjana muda dan sarjana selesai dalam 5 tahun? Saya nggak yakin. Saya ragu. Oke, baik. Ya, jadi program sarjana muda dan program sarjana yang diikuti oleh Pak Joko Widodo itu nggak bisa dijelaskan hanya dalam 5 tahun. Ya. Kalau 122 SKS itu kan bisa kita hitung kira-kira berapa tahun gitu ya. Saya ambil rata-rata aja, misalnya gini Mbak. Saya ambil rata-rata dulu nih ya. Ini kita hitung-hitungan aja. Kalau satu semester ngambil 21 SKS deh, atau 21 SKS lah. 122 SKS itu 6 semester 3 tahun. Untuk sarjana muda. Untuk sarjana muda. Artinya dari tahun 80 harus lulus tahun 84. Ya dong. Apa iya dari tahun 84 langsung 1 tahun sarjana? Kan enggak. Ya, ya. Kan itu butuh sekitar 4 semester lagi. Betul. Jadi sangat nggak make sense gitu loh. Kalau dilihat dari urutan-urutan dari program sarjana muda ke program sarjana, masa 5 tahun selesai? Berarti kecurigaannya adalah hanya lulus sarjana muda saja atau sarjana muda pun juga diragukan kelulusannya? Bisa saja dia hanya mengikuti program sarjana muda, tapi nggak punya program sarjana. Berarti butuh sertifikat atau ijazah sarjana mudanya dong? Ada program sarjana muda kan ada sertifikatnya. Iya, juga. maksudnya dari Pak Jokowi sendiri juga harus ditunjukkan nanti. Loh iya dong, harusnya kalau mereka mau jujur melakukan penyelidikan dan penyidikan secara benar, harusnya bukan hanya ijazah sarjana yang disita, sarjana muda juga dong. Karena kan sudah ada keterangan baru nih. Ya. Ya kan? Berarti masa orang lulus sarjana muda nggak punya sertifikat? Lihat orang kursus aja Mbak, orang kursus loh, kursus informal, ya kursus menjahit misalnya, atau kursus memasak misalnya. Piagam lah ya. Itu ada piagam. Orang ikut seminar aja ada piagam. Orang umroh aja dapat piagam, Pak. Iya, apalagi ini program akademik, The Center of Excellence sekelas UGM. UGM pula. Oke, baik. Ini bukan Universitas Tiga Ruko yang udah ditutup itu. Oke, baik. Berarti ini intinya semuanya tuh masih misteri ya, Bang ya? Menurut saya semakin hari Rektor UGM menyampaikan pernyataan makin menambah misteri gitu, bukan menjawab. Sesuai dengan channel ini, Bang. Apa ini channelnya? Misteri Ijazah. Misteri ijazah. Oh. Oke, mungkin boleh diiklankan, Bang. Like, subscribe, komen. Oh, ini keren ini. Oke. Ini Misteri Ijazah. Channel. YouTube. Like, Share. comment, share, and subscribe. Ya, itu Mbak. Luar biasa kepada channel yang hebat ini. Oke, thank you Bang Ofur dan Bang Ari. Oke, siap. Terima kasih banyak. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Oke Mbak, thank you.